Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilhamuddin, dosen di Departemen Biokimia dan juga di bagian psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas. Saya mengajar terutama di Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unhas dan di beberapa universitas binaan atau mitra FK Unhas. Saya juga mengajar di S1 Fakultas Kedokteran Gigi dan Keperawatan Unhas, S2 Prodi Biomedik Konsentrasi Biokimia dan Biologi Molekuler Sekolah Pasca Sarjana Unhas, serta Prodi Pendidikan Dokter Spesialis SP1 Psikiatri, Ilmu Kedokteran Jiwa FK Unhas. Kali ini, saya akan memaparkan RPS salah satu mata kuliah yang saya ampuh dan membawakan satu topik pada mata kuliah tersebut sebagai salah satu persyaratan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat PDD UKTPT. Di FK Unhas, biokimia menjadi salah satu dari 4 departemen yang terlibat dalam mata kuliah biomedik. Biomedik sendiri ada biomedik 1, 2, 3, 4, dan 5. Selain biokimia ada anatomi, histologi, dan fisiologi atau FAAL. Biomedik merupakan mata kuliah tahun pertama. Disajikan di semester 1 dan 2, merupakan bridging pengetahuan SMA dan ilmu kedokteran. Mempelajari kondisi sehat tubuh manusia, bagaimana struktur makro, anatomi organ, dan juga struktur mikro, gambaran mikroskopis histologi sel dan jaringan. Kemudian bagaimana fungsional struktur tersebut yang mencakup berbagai proses fisiologis baik di tingkat organ hingga sel. Dan biokimia sendiri membahas struktur dan fungsi di level substansi kimia atau molekul. Ini merupakan basic science yang penting sebelum memasuki pembelajaran klinis terkait penyakit. Misalnya patofisiologi, perubahan dari kondisi sehat menjadi sakit, cara mendiagnosis melalui tanda dan gejala atau symptom and sign, ataupun memahami mekanisme dasar terapi berbagai penyakit atau kondisi medis patologis. Untuk kepentingan PDD UKTPT, saya memilih mata kuliah Biomedik 3, yaitu biomedik yang membahas sistem saraf dan sistem endokrin. Ini adalah rencana pembelajaran semester mata kuliah Biomedik 3. Berikut tim pengajar dari 4 departemen untuk Biomedik 3. CPL yang dibebankan pada mata kuliah masuk dalam CPL 4, P1. Materi biokimia masuk CPMK 1. Adapun materi kuliah yang akan disajikan pada video ini adalah sub CPMK 7, yaitu biokimia neurotransmitter. Biomedik 3 merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Disajikan selama 4 pekan di semester 1 setelah blok biomedik 1 dan 2. Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan anatomi, histologi, biokimia, dan fisiologi terkait sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem penilaian dalam blok biomedik 3 adalah melalui ujian teori dan praktikum yang diselenggarakan pada akhir masing-masing tahapan seperti disebutkan di atas. Setelah semua tahapan selesai dan dilakukan evaluasi, mahasiswa yang masih memiliki nilai di bawah 80 akan diikutkan ujian remedial di akhir waktu penyajian blok. Jika hasil ujian remedial masih ada peserta yang memiliki nilai di bawah 70, maka akan diikutkan pada ujian akhir semester atau UAS sesuai jadwal yang ditentukan oleh Medical Education Unit. Nilai akhir mahasiswa dibentuk dari nilai ujian teori dan ujian praktikum yang proporsinya sesuai dengan jam penyajian perkuliahan. Asesmen yang kita lakukan ada yang bersifat formatif dan ada yang sumatif. Materi biokimia neurotransmitter disajikan pada pertemuan ke-15 dan selengkapnya bisa diakses di e-learning atau sekolah. Oke, berikut ini penjelasan kegiatan perkuliahan dan praktikum yang disajikan pada setiap penjelasan atau kuliah pendahuluan yang dibawakan oleh koordinator atau sekretaris blok. Kuliah dilakukan dengan metode active learning sehingga partisipasi aktif dari mahasiswa sangat diharapkan. Sebagaimana blok-blok lalu, ingat, bahan ajar di e-learning dipelajari dulu,
dikerjakan kuis-kuisnya, kalau ada video ditonton videonya sebelum pertemuan tatap muka di kelas. Untuk asesmen, ujian teori dilaksanakan dengan CBT, ujian praktikum dilaksanakan secara luring di laboratorium terpadu. Ini skema penilaian secara rinci ujian teori, praktikum, remedial, dan UAS. Jadi yang berhak mengikuti ujian final dan ujian final teori dan praktikum adalah yang absensinya 80-100%. Nah, kemudian kalau nilainya 80 ke atas, maka diberikan nilai A. Nah, kemudian kalau di bawah dari itu bisa mengikuti remedial teori dan praktikum. Nah, dan kalau nilainya mencukupi bisa dapat nilai A, B+, atau B. Kalau tidak mencukupi, maka dia akan mengikuti UAS. Dan mahasiswa yang mengikuti UAS nilai maksimalnya adalah B. Ini standar nilai akhir yang di-input di Neosia. Demikian penjelasan terkait RPS termasuk asesmen mata kuliah Biomedik 3 yang merupakan penjabaran dari sistem, saraf, dan endokrin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat fisik dan mental, dalam artian semua substansi kimia dalam tubuh kita berfungsi dengan baik. Sebelum kita memasuki materi inti, coba kita bayangkan saat kalian merasa bahagia karena mendapatkan kabar baik, atau tiba-tiba merasa gugup sebelum ujian, atau bahkan saat kita merasa sakit, dan kemudian rasa sakit itu hilang setelah minum obat painkiller. Semua pengalaman itu sebenarnya berkaitan dengan satu molekul yang disebut sebagai neurotransmitter. Misalnya, ketika kamu merasa bahagia atau senang, itu karena neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin sedang aktif bekerja di otakmu. Ketika kamu gugup, ada neurotransmitter yang membuat jantung berdebar dan otot menjadi tegang. Jadi neurotransmitter adalah utusan kimia atau chemical messenger, pembawa pesan kimia dalam tubuh kita yang sangat berperan dalam mengatur berbagai fungsi, mulai dari suasana hati, pergerakan, hingga persepsi rasa sakit. Ya, berikut ini sasaran pembelajaran yang ingin dicapai setelah pembelajaran ini. Diharapkan mahasiswa mampu mengategorisasikan neurotransmitter dan reseptornya berdasarkan arah neurotransmisi, berdasarkan struktur kimianya, dan mekanisme aksi neurotransmitter tersebut. Kedua, mampu menggunakan pengetahuan fungsi atau peranan neurotransmitter untuk menjelaskan penyakit atau gangguan neurotransmitter. Dan yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan siklus hidup atau life cycle dari neurotransmitter untuk menjelaskan nantinya bagaimana mekanisme aksi dari efek obat. Ya, tentunya pada pertemuan lalu, kalian telah mempelajari materi terkait struktur, baik anatomi maupun mikroskopis histologi dari otak kita. Nah, di materi Biomedik 3 ini kita lanjutkan dengan biokimia sistem saraf. Ini sebagai pengantar ya, jadi pada video ini kita akan membahas apa itu neurotransmitter, bagaimana mereka diklasifikasikan berdasarkan struktur molekulnya, serta life cycle dan efek fisiologis dari neurotransmitter. Ya, neurotransmitter adalah molekul kimia yang digunakan oleh neuron untuk berkomunikasi dengan neuron lain, ataupun berkomunikasi dengan otot atau kelenjar. Jadi secara umum, neurotransmitter dilepaskan dari ujung akson ke sinapsis, kemudian berikatan dengan reseptor neuron target untuk meneruskan sinyal ke neuron-neuron berikutnya. Ya. Perbedaannya dengan neurohormon yang sama-sama dihasilkan oleh sel saraf tentunya atau neuron, neurohormon itu disekresikan ke aliran darah, bukan di celah sinaps sebagaimana neurotransmitter pada umumnya. Ya. Nah, sehingga dia punya waktu paruh lebih panjang dan juga bekerjanya di tempat yang jauh. Siklus hidup neurotransmitter melalui beberapa tahap penting, yaitu dimulai dari proses sintesis, kemudian proses penyimpanan pada vesikel, lantas kemudian proses sekresi ke celah sinaps, berinteraksi dengan reseptor postsinaptik, dan kemudian inaktivasi.
Neurotransmitter diproduksi atau disintesis dari prekursor tertentu, misalnya asetilkolin, disintesis dari kolin, serotonin dari asam amino triptofan, dan golongan katekolamin seperti dopamin, norepinefrin, dan epinefrin itu disintesis dari asam amino tirosin. Kemudian, saat impuls saraf mencapai terminal akson, vesikel ini akan berdifusi ke membran dan neurotransmitter dilepaskan ke celah sinaps, berikatan dengan reseptor spesifik di possinaptik dan menghasilkan efek fisiologis tertentu. Nah, kita ketahui bahwa semua senyawa bioaktif dalam tubuh kita termasuk neurotransmitter itu memiliki lifetime tertentu. Ada proses inaktivasi. Inaktivasi neurotransmitter sendiri melalui proses degradasi secara enzimatik. Jadi neurotransmitternya dihancurkan oleh enzim. Atau misalnya melalui proses reuptake, pengambilan kembali. Diangkut kembali ke neuron penghasil untuk mengalami resintesis. Atau juga dia bisa berdifusi, masuk ke dalam sel glia. Ya. Neurotransmitter diklasifikasikan berdasarkan kategorisasi penggolongan tertentu. Ini adalah klasifikasi berdasarkan struktur molekulnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada neurotransmitter yang molekul kecil dan ada neurotransmitter molekul besar yang kita sebut dengan neuropeptida. Neuropeptide ini tersusun atas rangkaian beberapa asam amino, seperti misalnya beta endorfin atau kolosistokinin atau substans P. Nah, sementara neurotransmitter molekul kecil ada yang masuk dalam kategori golongan asam amino. Misalnya ada glutamat, ada aspartat, ada glisin atau GABA. Ada juga yang kemudian neurotransmitter yang memiliki gugus amin. Gugus amin, di mana ada tambahan gugus katekol seperti misalnya dopamin, norepinefrin, dan epinefrin sehingga disebut masuk dalam kategori katekolamin. Sementara yang memiliki gugus indol itu namanya serotonin dan ini adalah histamin. Ada juga neurotransmitter amin lainnya yang kita sebut dengan asetilkolin. Ada dalam bentuk senyawa purin dan ada dalam bentuk gas yaitu nitric oxide. Ya. Neurotransmitter ada yang berefek eksitasi, ada yang berefek inhibisi. Glutamat dikenal sebagai excitatory universal, sementara GABA dikenal dengan inhibitory universal. Glisin sendiri adalah inhibitor di spinal cord. Sementara ada juga neurotransmitter yang bersifat excitatory pada satu reseptor tertentu dan justru menjadi inhibitor di reseptor yang lain. Selanjutnya, kita akan membahas efek fisiologis neurotransmitter. Tentunya ini penting untuk memahami nantinya bagaimana gejala penyakit sistem neuropsikiatri akibat tergabungnya fungsi normal neurotransmitter tertentu. Ini adalah gambaran sirkuit neuron glutamatergic dan GABAergic. Ya. Glutamat kita kenal sebagai neuron excitatory universal, sementara GABA kita kenal sebagai universal inhibitory. Nah, glutamat ini berfungsi pada fungsi sensorik, motorik, kognitif, dan neuroplasticity. Aktivasi GABA akan mengakibatkan sedasi, ya, mengantuk, kemudian juga bisa menghambat rasa nyeri, dan membuat rileks. Ya, di saraf perifer, asetilkolin mengaktifkan otot rangka yang disebut dengan neuromuskular atau neuromuscular junction. Ya, dia akan mempromosikan suatu kontraksi otot, sebagaimana yang kita pelajari yang lalu di biomedik 2 ya, yaitu sistem muskuloskeletal. Masih ingat kan? Ya, di sistem saraf otonom dia mempengaruhi fungsi organ seperti jantung dan pencernaan. Di otak sendiri, neurotransmitter asetilkolin berperan pada fungsi memori, pembelajaran, dan juga pergerakan. Dopamin berperan dalam pengendalian gerak, yaitu motorik halus pada jaras nigrostriatal pathway. Dopamin juga berperan pada motivasi atau reward system, rasa senang, dan juga mekanisme adiksi. Dopamin mengontrol pelepasan prolaktin. Ya, norepinefrin meningkatkan kewaspadaan atau arousal, kemudian meningkatkan perhatian atau atensi dan juga respon stres. Serotonin sendiri mengatur suasana hati, tidur, dan nafsu makan. Kekurangan serotonin berkaitan dengan depresi dan gangguan kecemasan. Secara sederhana, dalam perspektif neurotransmitter, penyakit saraf ataupun gangguan neuropsikiatri itu disebabkan karena ketidakseimbangan dari neurotransmitter. Misalnya terjadi peningkatan suatu neurotransmitter atau terjadi penurunan aktivitas neurotransmitter tertentu. Misalnya
pada Parkinson disease. Terjadi suatu kerusakan substansia nigra, di mana substansia nigra itu adalah tempat dihasilkannya dopamin. Penyakit Parkinson disease karena kerusakan substansia nigra ini akan menyebabkan penurunan ataupun kurangnya dopamin. Nah, karena kurang dopaminnya sehingga mekanisme aksi obat yang kita harapkan adalah obat-obat yang memberikan peningkatan, yang memberikan efek pada peningkatan dopamin, atau kita sebut dengan golongan dopamin agonis. Nah, pada skizofrenia terjadi suatu peningkatan dopamin pada daerah mesolimbik yang mengakibatkan agitasi, gelisah, kemudian ada halusinasi, ada delusi, bahkan bisa mengamuk. Itu disebabkan karena peningkatan dopamin daerah mesolimbik sehingga obat-obatan yang diberikan adalah obat-obat yang menekan aktivitas dopamin atau kita sebut dengan golongan antagonis dari dopamin. Oke. Video ini hanya sebagai pengantar untuk materi biokimia neurotransmitter. Untuk materi selengkapnya ada di e-modul, PowerPoint yang bisa diakses di e-learning. Jangan lupa mengerjakan kuis di e-modul dan mempersiapkan diri untuk responsi pada pertemuan tatap muka di kelas nanti. Ya, jadi meskipun ini penilaiannya formatif, kuis dan responsi tetap penting untuk mengevaluasi tercapainya sasaran pembelajaran kita. Dan insya Allah bermanfaat buat persiapan ujian teori. Ingat, kalian mau jadi dokter. Kalau tidak peduli dengan diri sendiri, tidak peduli dengan ilmu yang semestinya kalian kuasai, nah bagaimana mungkin kalian nanti mau peduli pada orang lain atau pasien nantinya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempelajari terkait dengan biokimia neurotransmitter ya. Mulai dari kalian baca di rumah ya, nonton video pembelajaran, kemudian juga menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan di modul yang ada di e-learning ya. Tadi juga kita sudah membahas mengenai bagaimana neurotransmitter itu. Nah, ada hal yang saya mau stressing di sini bahwa pengetahuan kita terkait dengan life cycle atau siklus hidup dari neurotransmitter itu sangat penting. Karena dari sinilah nantinya kita tahu di titik mana kerja obat itu berlangsung. Ya. Karena obat itu nantinya secara sederhana ada yang bersifat agonis, ada yang bersifat antagonis. Jadi kalau misalnya penyakit itu disebabkan oleh tingginya satu neurotransmitter, maka pengobatannya diberikan obat yang sifatnya antagonis. Kalau neurotransmitter yang rendah bertanggung jawab pada suatu penyakit, maka solusinya adalah kita berikan obat yang sifatnya agonis terhadap neurotransmitter. Oke, baik, sebelum kita lanjut dengan responsi, mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan ini? Ya, silakan. Seperti yang kita ketahui juga kalau dopamin meningkat itu bisa mencetus penyakit skizofrenia. Jadi pertanyaan yang saya ingin tanyakan dok, apakah pemberian levodopa ini bisa menjadi pencetus atau bisa menyebabkan penyakit skizofrenia dok? Terima kasih banyak dok. Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Mungkin ada yang mau tanggapi pertanyaan tersebut? Ada? Oh ya, silakan. Baik dok, izin menjawab dok. Jadi setahu saya untuk levodopa itu tidak secara langsung menyebabkan skizofrenia. Ya. Karena kita tahu bahwa levodopa ini adalah suatu agonis dopamin, di mana dia berfungsi untuk meningkatkan dopamin di otak. Bukan hanya di satu bagian otak saja, tetapi di berbagai sistem, misalnya di jalur mesokortikal, mesolimbik, negostriata, dan tuberoinfundibular. Nah, tapi dari levodopa ini sendiri tidak langsung menyebabkan skizofrenia karena dia hanya bisa menyebabkan suatu gejala psikotik. Karena skizofrenia ini kita tahu bahwa dia itu ada kriteria diagnosisnya sendiri dan juga dia juga mengalami peningkatan dopamin di bagian mesolimbik dari otak. Jadi untuk penyakit di mana terjadi gejala psikotik karena obat-obat levodopa biasanya dikenal dengan levodopa induced psychosis atau Parkinson psychosis. Ya, bagus sekali jawabannya temannya ya. Ya, jadi kalau kita lihat ya ini kalau kita lihat Parkinson itu berhubungan dengan masalah pergerakan ya. Masalah pergerakan karena turunnya dopamin. Turunnya dopamin mengakibatkan fungsi dopamin di jalur nigrostriatal ini yang berfungsi untuk mengatur gerakan motorik halus itu akan terganggu.
ya. Dengan pemberian levodopa itu sifatnya agonis dopamin. Ya, kalau berlebihan dopaminnya tentu saja bisa mencetuskan gejala-gejala yang berhubungan dengan gejala psikotik. Tapi kalau disebutkan dia menjadi skizofrenia tidak, karena skizofrenia memiliki patofisiologi tersendiri. Tapi gejalanya bisa saja ditemukan. Ya, nah, jangankan kalau misalnya yang Parkinson diberikan levodopa, orang-orang yang normal kayak kita kalau diberikan obat yang sifatnya stimulan yang bisa meningkatkan dopamin itu bisa saja mengalami gejala-gejala psikotik, ya, karena meningkatnya dopamin. Demikian pula sebaliknya sebenarnya, karena kalau misalnya pasien-pasien dengan skizofrenia diberikan obat-obat yang sifatnya antagonis dopamin, berarti itu kan bisa mengakibatkan kadar dopamin di daerah jalur nigrostriatal itu menjadi menurun sehingga mengakibatkan gejala-gejala yang mirip dengan Parkinson yang kita sebut dengan extrapiramidal syndrome, ya, seperti itu. Oke. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjut dengan kuis, ya. Ya, silahkan mungkin dari tiap kelompok satu device saja bisa di-scan. Ya. Satu ya, di sini satu, terus di sana 5. Mantap ya, paling banyak kayaknya. Ini berapa? Tidak ada salah ini. Ini 1. Oke, saya sangat syukur sekali ya hari ini karena dari 25 nomor itu paling banyak salahnya 5 nomor ya. Yang lainnya ada 1, bahkan ada 2 kelompok yang tidak ada salahnya. Itu artinya kalian cukup memahami materi biokimia neuropsikiatri yang kita sama-sama pelajari tadi ya. Oke. Untuk anti epileptik ya, epilepsi itu kan terjadi karena ketidakseimbangan antara glutamat dengan GABA. Glutamatnya yang meningkat, GABA-nya yang menurun. Ini adalah tempat ataupun lokasi di mana obat-obatan berperan dalam mengobati epilepsi, ya. Nah, kalau kita lihat obat-obat anti epileptik itu sifatnya agonis atau antagonis? Obat anti epilepsi apa? Antagonis terhadap glutamat. Ya, jadi anti epileptik itu antagonis terhadap glutamat, agonis terhadap GABA. Nah, terus kalau terhadap asetilkolin, obat-obatan seperti donepezil untuk pasien demensia itu sifatnya agonis atau antagonis terhadap asetilkolin? Sifatnya, nah, asetilkolin berfungsi di otak kita, berperan dalam proses memori, ya, learning seperti itu. Nah, kalau misalnya terjadi suatu demensia, itu asetilkolinnya meningkat atau menurun? Jadi penurunan, ya, sehingga obat-obat yang diberikan harus bersifat agonis terhadap asetilkolin. Cara kerjanya gimana? Dia menghambat penghancuran asetilkolin, ya, antikolinesterase, ya, inhibitor. Ini SSRI. SSRI itu agonis atau antagonis terhadap serotonin? Agonis atau antagonis? Terhadap serotonin, SSRI agonis atau antagonis? Agonis antagonis? Kenapa bisa agonis? Nah, sehingga oke, jadi menghambat reuptake, sementara reuptake itu bagian dari proses inaktivasi, ya, dihambat proses inaktivasinya, sehingga neurotransmitter serotonin di celah sinaps memiliki umur lebih panjang, ya, nah, sehingga memberikan efek agonis terhadap serotonin. Oke, kalau morfin
Agonis atau antagonis? Endorfin itu agonis atau antagonis terhadap morfin itu agonis atau antagonis terhadap endorfin alami? Ya. Kalau misalnya obat itu melekat pada reseptor possinaptik, ya. Jadi obat menempel pada reseptor possinaptik. Dia agonis atau antagonis? Terhadap neurotransmitter alami. Antagonis. Karena iya, seperti misalnya obat antipsikotik. Ya, ada reseptor di sini, reseptor. Kemudian reseptor ini kalau ada dopamin, dia akan menghasilkan efek fisiologis tertentu, ya. Kemudian ada obat, ini obat menempel di reseptor dopamin, possinap, ya. Dopaminnya tidak bisa lagi menempel di reseptornya, sehingga sifatnya antagonis. Tapi ada kondisi di mana obat-obatan tersebut ditanggapi oleh reseptor itu sebagai neurotransmitter alami karena strukturnya mirip, ya. Nah, misalnya ini reseptor, ini misalnya reseptor, ini adalah neurotransmitter alami. Kemudian pinjam tanganmu satu. Nah, ini adalah obat dari luar, ya. Kemudian dia menempel seperti ini. Nah, ikatan antar reseptor dengan obat ini itu adalah ikatan yang sama dengan reseptor dengan neurotransmitter alami. Sehingga ikatan antara obat dengan reseptor ini itu ditanggapi reseptor sebagai neurotransmitter alami, sehingga efeknya jadinya agonis. Jadi tidak selamanya obat yang berikatan di reseptor possinaptik itu sifatnya antagonis. Ya, contohnya apa yang melekat di reseptor possinap tapi dia agonis? Nah, contohnya ini, ya, morfin, apalagi obat-obatan golongan benzodiazepin, ya, itu juga menempel pada reseptor possinaptik GABA, tapi obat tersebut ditanggapi oleh reseptor itu sebagai neurotransmitter alami. Ya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.